リンクスタート。 Oke, sekarang kita masuk. Aduh, dibuang tuh barusan berarti. Aduh, padahal lucu banget sih harusnya. Aduh. Tapi itu dark jokes bangsa. Terkena kasus yang iya. Oke. Bentar. Yang barusan pasti dibuang di YouTube. Sekarang kita masuk program Link Start Podcast. Apa kabar, Dev? Alhamdulillah baik-baik saja. Kita berapa lama nggak ketemu nih? Mungkin ya sekitar satu mingguan lah ya. Hah? Terakhir emang kapan? Oh, terakhir yang kita Terakhir ini ya. kita Sahur bareng. nobar, kita nobar. Nobar. Ya kita nobar. Oh, nobar Koino Nobar Katachi. Ya? pun. Iya, Oh, udah seminggu itu ya? terakhir itu sih. Semingguan lah. Semingguan ya. Iya, iya. Udah lama. Udah lama. Dan kita batal nongkrong juga ya hari Sabtu kemarin. Iya, batal nongkrong. Karena Kota Malang sudah positif PSBB. Padahal kan PSBB tanggal 17 ya. Kita kan nongkrong rencana tanggal 16. Kenapa batal? Oh iya ya. Far, kok batal sih Far? Gifar ini yang masalah ini. Kan lu kemarin podcast bangsat. Loh, Woi. podcast itu Podcast woi. jalan karena acaranya batal. Oh gitu. Hmm. Nah, yang batalin siapa? Gifar aku WhatsApp, Far emang itu jadi. Jadi gak jadi kan PSBB gitu. Padahal kan belum. Iya, Far. Belum, Far. Minggu Far PSBB nih, Far. Tapi ngadu sih. Lebih baik batal sih, soalnya pasti Kenapa tuh? rawan diusir juga kalau ketahuan. Kan belum berlaku, masa diusir sih? Enggak, soalnya kan ya kumpul malam-malam rame-rame gitu kan pasti ntar diusir. Kalau ketahuan lo ya. Oh iya sih. Soalnya kan nggak mungkin dong kita kumpul di dalam rumah Gifar banyak orang. Pasti kan kalau kita di rumah Gifar kan kumpulnya di depan, Iya di di halamannya itu. kelihatan dari jalan ya. Pasti kelihatan orang lain juga. Tapi Kelihatan lah. kalau kita ke sana waktu sebelum buka, kita buka di sana. Kayaknya boleh sih ya. Oh, it's okay sih. It's okay. Tapi ini minggu-minggu ini udah nggak bisa Fit. Aku masuk kerja soalnya. Lagian juga PSBB Bapak. Kalau masa PSBB kan nggak apa-apa sebelum jam 9 malam. Sebenarnya kita keluar kalau di dalam kota sih nggak apa-apa sih. Yang Nggak nggak boleh apa-apa. kan Keluar kalau kota. orang luar masuk. Ah, Orang luar masuk ke kota Malang nggak boleh. betul. Tapi kan dia juga pasar aja kan dibikin ganjil genap kan? Itu maksudnya gimana sih Fit? Pasar ganjil genap Ya tuh? mungkin kan ya nggak tahu sih ya, ruko itu ada nomornya nggak? Ya mungkin dari nomor itu sih. Jadi kan Oh. salah satu gitu loh. Iya iya Tahu nggak sih? paham. Jadi jarak Ah, satu ruko gitu. Meskipun nggak ruko pasti orang-orang ada nomornya lah ya. Ya mungkin. Kayak apa namanya gerobak-gerobak itu pasti ada nomornya lah untuk anggota pasar ya. Kalau orang jualan kayak apa ya? Kayak takjil gitu nggak ada sih mungkin. Udah nggak ada sih mungkin. Aku kalau tadi aku nggak tahu Fit. Cuman kemarin ya aku masih lihat tuh di Jalan Kolonel Sugiono Margosono tuh. Tapi kan kemarin kan. Iya. Nggak tahu sih kalau tadi aku juga nggak keluar sih. Kan masih sehari juga. Berarti Tapi tadi kita nongkrong di luar sampai sebelum jam 9 malam tuh sebenarnya nggak apa-apa ya? bisa dikatakan nggak apa-apa ya kak? Karena di pengaturannya nggak ada ya? Nggak ada sih. Tapi kan ya takutnya kalau ada inspeksi pasti kita disuruh tes itu. Tes apa? Rapid test. Pasti kita disuruh rapid test. Iya sih. Jadi mending nggak usah ambil resiko kayak gitulah. Di rumah dulu aja lah. Rapid test meskipun kita negatif, kalau ada reaksi kita bakal jadi ODP. Iya bakal. Susah. Kita bakal kena. Soalnya kan juga patokannya dia kan kalau ada reaksi doang. Nanti jadi Flu, ODP. bahkan flu biasa pasti ada reaksi tuh.
Ya nggak tahu juga sih. Makanya udah di rumah aja lah. Ya. Keluar kalau ada perlu aja lah. Di rumah aja nonton anime. Nah betul tuh. Betul. Termasuk anime-anime yang biasa kita tonton yang rilisnya seminggu sekali. Wah ya. Nah ini ada rekomendasi. Kalau mau nonton One Piece mulai episode 1. Ah betul. Sekarang karena kita banyak waktu di rumah adalah kesempatan untuk maraton episode 1 sampai 900 sekian. 929. Betul, 929. Karena kalau silahkan di maraton. kita ngerekomen ke orang-orang nonton One Piece deh, orang-orang pasti jawabnya kebanyakan gini kan, Fit. Waduh, episodenya udah banyak, malas gitu pasti ya. Ya aku dulu kayak gitu sih. Aku dulu kan sempat mengalami ya, aku sendiri nih. Dulu sempat gitu. Aduh, kebanyakan deh. Coba lihat. Tapi kok bagus. Akhirnya penasaran. Nah, gimana sih awal ceritanya, pasti gitu. Ya lihat dulu aja episode terbarunya. Cuma kan ntar kalau nggak tahu kan dia pasti cari sendiri. Betul. One Piece nih udah pasti rekomen lah, udah pasti recommended pokoknya. Udah pasti. Ya siapa sih yang nggak tahu One Piece? Apalagi kalau suka anime panjang kayak Naruto gitu-gitu, kalau nggak nonton One Piece kurang lah. Jadi harus nonton. Iya. Itu pun yang kita akan bahas hari ini, Fit. Oh iya. Untuk hari ini, podcast kali ini kita akan membahas One Piece, tapi yang kita bahas itu adalah cerita tentang perekrutan kru dari Mugiwara Straw Hat. Betul banget. Karena kalau kita ngebahas setiap apapun di One Piece bakalan panjang banget. Jadi kita spesifikin ke sesuatu hal. Kali ini adalah perekrutan satu persatu kru dari Mugiwara. Ya perekrutan sama apa itu? Biodata dari kru-krunya lah, biodata singkat. Profil singkat dari setiap kru yang di-invite. Ya, profil singkat. One Piece pertama kali ada nih tahun 9. Ini ada sumber paling kredibel sedunia ya, yaitu adalah di mana kita bisa mengeditnya juga, yaitu Wikipedia. Sumber paling kredibel di dunia. Aku cinta Wikipedia. Saya juga. Kalau di Google pasti munculnya paling atas kalau kita mencari sesuatu nih. Iya benar. Kalau manga, ini dia. Kalau manga ya, tapi kita akan ngebahas animenya. Kalau manga ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda, telah dimuat di Weekly Shonen Jump milik Shueisha tanggal 22 Juli 1997. Itu cikal bakal One Piece. Jadi pertama kali One Piece dibaca publik di Jepang adalah 1997. Tapi sebagai anime muncul pertama kali pada Oktober 20 Oktober 1999. Itu pun di Jepang. Ya di Jepang. Mungkin di Jepang ini ya, mungkin ya. Ya anggap aja itu di Jepang lah. Di Jepang. Pasti Jepang lah. Itu Fuji TV tuh. Saluran Fuji TV pertama kali. Oh ya, Fuji TV. Kalau kita pertama kali tahu One Piece itu berkat jasa dari RCTI. Karena RCTI menayangkan One Piece di hari Minggu waktu kita masih bocah. Oh iya. Tapi dulu aku masih nggak tahu sih ya One Piece itu apa. Tapi tahu kalau ada One Piece ya. Ada, cuma pernah lihat itu di game. Waktu siapa ya, si Angga main game ya fighting gitulah. Ada karakter Chopper, terus Zoro, Luffy, ya gitulah. Tapi aku nggak begitu tahu ya kalau itu anime judulnya One Piece. Cuma tahu karakternya aja. Kalau PS1 dulu nama gamenya One Piece Grand Battle. Itu dia dimainkan teman-teman di rental tuh. Nah, oh ya, aku taunya di rental tuh. Iya dong. Benar. Nah, One Piece ini pemeran utama hero utamanya adalah seorang
bocah bernama Monkey D. Di Luffy. Luffy yang sampai sekarang gak ada yang tahu D itu apa. Iya. D itu apa? Pokoknya orang-orang menyebutnya semangat dari D. Udah kita nggak tahu D itu apa. Kalau di subtitle anime yang kita tonton atau ya bilangnya Will of D. Will Yeah. of D itu dia. Monkey D. Luffy ini sebagai pemeran utama, dia punya kemampuan. Nah, di dunia One Piece ini ada buah yang langka. Buah itu disebut buah iblis. Setiap Ya, jenis benar. dari buah beda-beda. Luffy, pemeran utama di One Piece ini, memakan buah gomu-gomu atau buah karet yang kalau dimakan kita mempunyai kekuatan karet. Tubuhnya berubah jadi karet, tapi dengan konsekuensi setiap siapa yang memakan buah tersebut tidak bisa berenang. Iya, tidak bisa berenang. Mhm. Bukan nggak bisa, ya nggak bisa berenang, sama kalau jatuh ke laut itu dia bakal lemes, tenaganya Ya. hilang. Itu kelemahannya adalah laut, padahal bajak laut. Betul. Tapi ada salah satu scene, Sini apa tahu tuh? itu kan si Jack, Jack. anak Oh, buahnya Kaido. ya. Dia kan sama si siapa sih yang gajah gede itu apa ini namanya? Zu, Pulau Zu. Zunisha Apa itu? namanya. Ya itu. Pokoknya sama itu kan kapalnya kan dihancurin, dia tenggelam kan ya. Tapi selamat ya. Tapi masih hidup dong. Padahal dia makan buah iblis loh. Itu belum tahu dia diselamatkan atau gimana, belum Heran aja. tahu sampai sekarang ya. Ada scene-nya sih gini sih, dia jatuh ke laut. Harusnya kan kalau kayak Luffy gitu kan udah jatuh ke laut dan lemes aja gitu kan. Enggak, dia kayak orang bisa renang gitu, tapi nggak tahu sih. Tapi nggak berenang. Penjelasan secara Tapi detailnya, iya. ya betul. Belum Terbukti tahu sampai penjelasan sekarang pun detailnya. masih hidup si Jack ya. Oke. Padahal semua krunya juga jatuh ke laut. Iya betul, semua krunya jatuh ke laut. Itu scene-nya jelas banget. Seharusnya orang kalau udah jatuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia masih bisa buka mata, masih bisa kayak Bener. berusaha berbicara gitu ya. Bener udah. Itu gue heran sih itu. Nggak tahu lagi sih. Dan sekarang pun masih hidup. Itu nggak tahu dia keluar dari lautnya gimana. Nah, itu salah satu konsekuensi yang didapat kalau memakan buah iblis. Ya, Luffy bener. Luffy bertekad menjadi raja bajak laut. Dia itu awalnya ketemu sama Shang tuh. Sama Shang awalnya kan, dia itu apa? Diselamatin Shang gara-garanya kan. Yang iya. waktu mau dimakan monster laut, Ya. terus Shang mau mengorbankan dirinya. Mhm. Terus akhirnya kan Luffy dengan gitu pingin jadi bajak laut tuh, tapi sama Shang ditolak karena kamu terlalu kecil. Betul. Padahal Nah, terus akhirnya Luffy itu kakeknya adalah admiral angkatan laut. dan sama kakeknya Luffy itu disuruh jadi admiral sebenarnya, dilatih tuh jadi admiral. Dilatih dari kecil untuk jadi angkatan laut. Ya, Tapi angkatan laut, Luffy bukan angkatan lebih laut. memilih untuk jadi bajak laut untuk Bajak laut. membuktikan dirinya dan membalas budi kepada Shanks Shang. yang pernah menyelamatkan dirinya waktu kecil. Shanks ini adalah salah satu dari 4 bajak laut terkuat. Ya, benar, Yunko. Dan skillnya sampai sekarang kita nggak tahu. Shanks Tapi ini dari cerita ya pernah dibaca dan sama dari lihat anime, Shanks itu bukan pemakan buah iblis. bukan pemakan buah iblis karena bisa berenang untuk menyelamatkan Luffy yang tidak bisa berenang waktu itu. Benar. Shanks ini satu-satunya karakter yang muncul di episode di awal-awal lah Pertama pokoknya. Ya, Kalau pertama. kalau episode kayaknya bukan awal deh. Kalau episode ya. Kalau chapter muncul. Nggak, chapter Jadi awal ya, chapter chapter 1 awal. dan episode 1 itu nggak sama startnya. Ya, chapter. Jadi dari awal muncul sampai sekarang itu kekuatan Shanks belum diungkap oleh Eiichiro Oda. Ya, itu. Tapi Karena dia kita tidak pernah tahu kan Shanks fight dengan kayak si siapa itu? Yang Kaido Nama Kaido itu kan nggak ada scene-nya tuh, padahal dia kan Betul. pernah fight sama Kaido. sama Kurohige pun pernah sampai ada bekas luka di mata tuh.
Iya betul. Terus Hmm. sama Kit sampai tangannya Kit putus. Itu kan yang mutusin kan Shang. Oh, aku miss tuh yang itu tuh. Iya Itu iya yang iya. mutusin Shang gitu. Oh gila sih emang. Itu Iya. setelah time skip ya? Iya, waktu time skip itu kejadiannya mungkin. Sebelum time skip kan Kit pertama kali muncul sih eh waktu di Sabaudi. mau time skip, Iya, beberapa waktu di episode. Sabaudi kan. Betul. Dan itu kan tangannya masih utuh dua tuh. Iya iya iya. Iya. Aku Kalau nggak salah, agak miss tuh yang itu tuh. kalau nggak salah itu alasan Shang itu karena kamu terlalu tampan apa gitu. Karena nggak terlalu keren, sumpah. Aku lihat Iya. animenya aja alasan macam apa ini. Iya. Iya. Banyak sih hal-hal epic dari Shanks. Mungkin kita akan bahas di episode tersendiri ya. Nah, Banyak betul. banyak banget soalnya pengen banget ngomongin Shanks tuh epic banget. Ah banyak lah pokoknya. Banyak. Oke. Jadi Luffy ini karena terinspirasi dari Shang, seorang bajak laut kuat yang pernah menyelamatkan dirinya meskipun dididik oleh kakeknya untuk menjadi angkatan laut. Luffy tetap bersikeras untuk menjadi raja bajak laut. Dia mulai berlayar dengan rakit kecil umur 17. Mm-mm. Ya, Itu betul. nekat banget sih. Rakit kecil yang mungkin cuma satu orang sih itu. Dengan disaksikan penduduk desa Fusha, dia berpamitan kepada para penduduk, aku pergi dulu, aku hanya ingin memiliki 10 kru 10 nantinya. kru, 10 anggota. Hmm. Ini sedikit ada perbedaan pendapat di sini untuk para fans One Piece ya, Fit. Oh iya benar. Heeh. Soalnya ada yang ngitung kan 10 itu termasuk Luffy. Mhm. Tapi kalau secara logika ya, kalau dia pingin punya anggota 10, berarti itu menurutku 10-nya itu nggak sama Luffy dong. Harusnya kalau sama Luffy 11. Iya, iya betul. Nah, karena perbedaan pendapat itu makanya teori-teori yang lain pun muncul termasuk sekarang nih, untuk episode yang sekarang kalau dihitung dengan Luffy udah 10 tuh. Oh ya benar. Kalau dihitung sama Luffy kalau udah dihitung 10. dengan Luffy. Kalau Luffy nggak dihitung berarti krunya 9. Di situ pun perbedaan pendapat sampai sekarang masih berbenturan ya, Fit ya. Ya, karena belum ada tanda-tanda itu sih. Hmm. Mau perekrutan kru baru, dan yang saat ini aja, kru yang saat ini yang baru itu Jimbe itu aja belum gabung waktu di Aquano. Dan Jinbe ini adalah kru terakhir yang bergabung. Kita akan bahas mulai awal, BT. Aku ceritain sedikit, nanti RG Dev yang akan cerita kru pertama. Jadi awal berlayar malah Luffy ini bukan ketemu oleh kru bajak lautnya, dia ketemu oleh seorang teman yang bercita-cita menjadi admiral angkatan laut. Bener. Namanya Kobe, yang sampai sekarang pun masih berteman. Kobe ini sangat-sangat penakut dan terinspirasi oleh Luffy, bajak laut pemberani, berani menggapai cita-citanya, kayak berani bilang aku akan menjadi raja bajak laut, berani untuk bilang itu di depan semua orang. Kobe terinspirasi dari itu, makanya dia berani bercita-cita untuk menjadi admiral angkatan laut. Ini udah bersahabat nih, tapi menempuh jalan yang berbeda. Pertama kali ketemu teman adalah itu wah, epic tuh, epic banget. Tapi si Kobe tahu kalau Luffy ini bukan bajak laut jahat seperti yang dibayangkan orang-orang. Ya, benar. Dia merasakan ada kejujuran di dalam diri Luffy. Bahkan menyelamatkan Kobe ya, Fit ya. Ya benar, menyelamatkan Kobe dari kru bajak laut jahat. Iya betul. Kobe ini awalnya disandra oleh kru bajak laut jahat. Akhirnya dia Kobe nyebut ini benar nggak? Apa? Kobe nyebut bahwa ketika sampai di suatu kota, aku lupa nama kotanya apa, pokoknya itu kota pertama. Kobe menyebut ada seorang pemburu bajak laut. Itu nyebut Kobe bukan? Iya kayaknya seingatku Kobe, pemburu bajak laut, bilang ke Luffy gitu. Itu maksudnya apa? Dia adalah pendekar pedang. Oh, yang kalau nggak Kobe, orang yang di restoran, tahu nggak, anak kecil? Oh iya. Yang Cewek ya? Zoro, Cewek. Yang ngasih Zoro itu apa? Makanan tuh. Makanan atau apa tuh? Si Luffy mendapatkan informasi soal seseorang bernama Roronoa Zoro
pendekar pedang hebat yang dia ini pemburu bajak laut, yang maksudnya adalah bajak laut yang punya harga buronan dikalahkan, diserahkan ke angkatan laut untuk dapetin duitnya. Bounty hunter namanya. Ya benar. Saat itu dia itu dijebak sama itu apa sih, Hemapol apa siapa itu, Helmevo. Helmevo itu dijebak sama Helmevo karena si Zoro itu tidak ingin melibatkan masalahnya dengan si pemilik restoran dan anak kecil, makanya dia menyerahkan diri. Ya, jadi posisinya waktu itu Zoro disandra oleh angkatan laut setempat. Itu angkatan laut zolim sih yang di situ, dipimpin oleh Kapten Morgan. Kapten doang dia. Kapten Morgan orang tua dari Helmepo. Helmepo ini dia berasa kayak pangeran gitu karena orang tuanya adalah kapten angkatan laut. Iya betul. Di situ akhirnya Luffy nyari Zoro ya, Fit. Ya, nyari Zoro. Terus akhirnya kan ketemu itu, dia disalib di markas angkatan laut tuh. Dipasung Kaki dong, itu disalib itu, Pak. Oh, dipasung itu kaki ya? Oh iya. Ya memang pakai kayu salib sih ya. Pak. Itu disalib itu, Pak. Ini bukan menjelekkan agama lu, tapi enggak. Santai. Kenapa kaku banget sih anjing? Enggak. Takutnya ntar ada yang bilang, "Oh, ini penistaan agama, penistaan palamu." Enggak. Takut banget. Enggak dong. Soalnya sekarang itu banyak orang-orang sensitif, Bro. Untuk hal begituan. Ya betul. Udah back to topic. Ya, joke yang di depan aja tadi dibuang. udah. Ya pokoknya diituin lah. Dan Luffy ini tipikal orang kalau ada maunya dia pasti maksa. Ya betul. Maksa ke Zoro. Kamu mau jadi teman baca lautku? Gitu. Dia Zoronya enggak mau. Tapi kan akhirnya si Luffy kan ngalahkan Morgan, terus ngambil pedangnya Zoro. Tiba-tiba Zoronya mau aja udah. Iya. Itu dia Luffy nanya kalau nggak salah, pedangmu mana? Pedangku disita gitu ya. Terus Luffy masuk ke markas Kapten Angkatan Laut itu, nemu 3 pedang. Luffy nggak tahu pedangnya yang mana ya. Semuanya lah. Bawa semua aja lah. Mana tahu salah satu bilang gitu ya. Terus diserahkan. Pedangmu aja yang mana? Pedangku semuanya. Gila, itu keren. Ya itu sih aku baru tahu. Oh, awal ceritanya di situ. Anjir, 3 pedang. Ya. Terus akhirnya di otak Zoro, daripada aku mati sama angkatan laut, lebih baik aku ikut si bodoh ini. Nah, dan disitulah awal mula dia mendapatkan kru pertama, yaitu Roronoa-Zoro. Di mana jabatan Roronoa-Zoro di Mugiwara Bajak Laut Mugiwara itu adalah wakil kapten. Ya, secara otomatis dia menjadi wakil kapten, anggota yang dipercaya paling setia. Dan FYI untuk bounty-nya saat ini yaitu 320 juta belly. Belly adalah mata uang di One Piece ya? Iya, betul. Untuk saat ini maksudnya adalah episode 900 sekian bounty Zoro. Harga buronan Zoro adalah berapa, Fit? 320 juta belly. Waktu itu dua-duanya belum punya harga buronan ya? Belum ada kan, masih newbie, bisa dibilang newbie. Betul, waktu perekrutan. Di situ secara fix Zoro menjadi anggota dari bajak laut topi jerami dengan perahu yang kecil. Dan pemberian apa ya, warga ya itu ya. Kalau nggak angkatan laut ya. Angkatan laut juga, karena bawahan-bawahan dari Kapten Morgan pun mengakui kalau Kapten Morgan ini zalim. Jadi ya udah, Luffy dan Zoro dibiarkan pergi. Pokoknya di ending kota itu angkatan laut sampai hormat dong, sampai hormat ke calon raja bajak laut. Nah di sini nah di sini ini akhirnya Koby diangkat menjadi bawahan angkatan laut. Dia masuk angkatan laut tapi tugasnya masih bersih-bersih. Iya betul. Di saat itu juga karena Koby juga berjasa,
dibawa oleh angkatan laut untuk jadi cleaning service. Ya betul. Nggak apa-apa. Karena sekarang dia udah jadi kapten apa ya? Bukan. Sekarang dia udah jadi kapten Kobe kalau nggak wakil admiral. Kapten ya, masih kapten. Kayaknya sih kapten ya. Sekarang udah kapten. Dan si, Gila. nah si Helmepo tadi nih, si Helmepo yang zolim tadi. Anak anaknya dari Kapten Morgan menjadi Akhirnya menjadi apa tuh? karena dia kan lihat Kobe punya kemauan kuat, ya dia akhirnya kan berlatih tuh sama Kobe. Dan dia jadi wakilnya Kobe. Wakil atau asisten? Wakil kapten. Wakil kapten. Kalau nggak salah sih wakil kaptennya Kobe. Ya. Tapi dia Pokoknya nggak zolim sama seperti Kobe tuh bapaknya. Dia udah sadar salahnya Udah sadar. bapaknya, udah sadar dia. Betul, itu keren. Oke, secara fix Roronoa Zoro menjadi anggota dari bajak laut topi jerami. Belum punya kapal, belum punya lambang, belum punya bendera, apapun belum punya. Sebenarnya kapal masih perahu kecil. ya. Lalu kita masuk di anggota ketiga. Anggota ketiga ini julukannya adalah kucing pencuri. Sebenarnya betul, Dorobuneko untuk bahasa Jepangnya, di anime disebutin begitu. Sebenarnya Luffy ketemu Nami lebih dulu daripada ketemu Zoro. Betul. Tapi sekilas doang. Iya, sekilas doang. Kucing pencuri, namanya adalah Nami. Awalnya dia mau diajak bergabung oleh Luffy karena ada tujuannya, Fit ya, bukan karena memang pengen jadi bajak laut ya. Karena bukan kan ingin mengalahkan Bagi apa itu kalau nggak salah. Ya, lalu tentu saja yang di depan mata Nami cuman uang dan uang. Ya, pikiran Nami hanya uang. Jadi bergabung pun karena ingin mau memanfaatkan Luffy sebenarnya. Dia gabung, dia diangkat Luffy menjadi seorang awalnya belum menjadi belum ada posisi apapun. Belum ada, pokoknya dia bergabung aja udah. Gabung aja. Nanti yang pada akhirnya Nami ini menjadi seorang navigator ahli di kapal bajak laut topi jerami. Kenapa awalnya dia cuman mau ngambil duit doang? Karena dia memang mau membebaskan desanya dari penjajahan bajak laut, Fit ya. Ya, penjajahan bajak laut manusia ikan. Bajak laut manusia ikan. Yang pada akhirnya pun Luffy, terus Zoro, Usopp, Sanji, betul ya? Ya, betul. Itu membebaskan desa tersebut, yang akhirnya Nami dengan sepenuh hati mau bergabung dengan bajak laut topi jerami. Tapi itu posisinya, awalnya Nami kan berkhianat ya. Sempat bawa kabur Going Merry kan, sama harta-harta yang dikumpulin. Iya benar, karena memang mau nyari duitnya doang. Iya, memang. Tapi dia bukan matri sebenarnya, memang duitnya untuk membebaskan desanya itu. Ya benar. Karena desanya dibebaskan oleh teman-temannya, akhirnya dia mau dengan sepenuh hati gabung. Itu kan ada scene tuh. Awalnya kan Luffy gak mau bantu kalau Nami gak bilang minta tolong. Tapi akhirnya kan Nami minta tolong, Luffy tolong aku. Wah, itu epic sih. Sedih banget. Soalnya kayaknya teman-teman ini, kayak teman-temannya Nami ini kayak bilang aja kamu ada masalah apa kok sampai berbuat seperti itu. Kasarnya gitu ya. Nami cuman aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Ternyata tidak bisa. Terus Luffy kan kalau masalah-masalah gitu nggak banyak omong ya. Pokoknya tinjunya aja yang bergerak tinjunya. Akhirnya Luffy Pokoknya Luffy itu kalau dia dimintai tolong pasti ya bakal dilakuin. Ya, itu akhirnya karena Nami udah kayaknya nggak kuat ngurusi desanya. Akhirnya Nami mengucapkan kata-kata mantra yang membangkitkan kemarahan Luffy, yaitu adalah Luffy tolong aku. Wah, itu epic tuh. Langsung diajar si Arlong. Ngamuk. Penjajahnya semuanya dihajar abis dah. Itu epic. Kru kedua fix gabung Nami sebagai navigator.
Dan FYI untuk harga buronan dari Nami yaitu 66 juta belly. Untuk saat ini di Ya, untuk sampai saat episode ini. 900 sekian. Awalnya semua kru belum ada harganya. Ya, betul. Kita masuk ke anggota ketiga. ketiga. God Usopp. Julukannya sekarang Iya, betul. God Usopp. pernah dijuluki God. Sekarang Sogeking dong. Awalnya Sogeking dong. Oh iya ya. Oh Awalnya iya sih. Sogeking. Iya, Terus sorry, jadi God lupa. Usopp. God Usopp. Namanya adalah God Usopp. Usopp. Gimana nih? Fit? Ya, Usopp ini dia itu seorang penembak jitu. Yang awalnya dia itu ketemu Luffy di pulau apa itu namanya ya? Ya nggak tahu lah. Itulah Ya pokoknya pulau itulah. Lupa aku daripada salah kan. Iya, pokoknya ketemu di pulau itu. Ini Usopp ini adalah anak dari Yasop, dan Yasop itu adalah penembak jitu di bajak laut Shanks. Ya. Jadi waktu kecil Luffy ini sudah mendengar nama Usopp dari bapaknya Yasop, kru dari Shanks. Nah, Usopp ini punya apa ya? Punya sifat dia suka bohong. Makanya hidungnya panjang tuh kayak Pinocchio tuh. Namanya pun kalau bahasa Jepang kan Uso tuh bohong. Iya. Yeah. Uso. Awalnya di situ dia itu kapten. Usopp ini awalnya itu kapten bajak laut dari Usopp. Bajak laut Usopp. Dan anggotanya anak kecil-kecil. Anak kecil. Tapi Usopp ini suka berbohongnya itu demi kebaikan ya. Dia bohong ke Kaya itu kan di FYI Kaya ini orang yang disukai Usopp. Dia bohong ke Kaya itu menceritakan pengalamannya untuk menghibur si Kaya ini, karena Kaya kan dalam posisi sakit. Betul. Nah, jadi Usopp suka mengarang cerita. Ya betul. Memang untuk mendongengin orang sakit ini. Dan Usopp pun suka mencari perhatian di desa dengan berteriak ada bajak laut. Betul. Dan di mana Usopp ini tujuannya itu untuk memperoleh perhatian dari warga desa. Aslinya sih tujuannya untuk itu. Yeah. Tapi suatu ketika ada bajak laut datang beneran. Dan warga nggak ada yang percaya. Iya. Ya udah, akhirnya Usopp sendiri melawan dan dibantulah oleh Luffy, Zoro dan juga Nami kan waktu itu. Ya, Luffy, Zoro dan Nami membantu Usopp mengalahkan bajak laut yang ingin menguasai desa tersebut juga. Nah, dari situ Usopp mengambil keputusan untuk ingin bergabung dengan Luffy. Bukan Luffy-nya yang awalnya kalau nggak salah itu sih, Luffy-nya kan nggak ngajak kan itu. Oh enggak, tapi Luffy ini udah bukan menganggap dia teman. Oh iya betul. Luffy udah menganggap dia teman, tapi dia nggak ngajak Usopp gabung. Iya. Tapi Usoppnya pengen gabung. Nah, setelah mengalahkan itu, singkat cerita karena Luffy berjasa bagi desa itu kan ya, dia diberi sebuah perahu atau kapal oleh Kaya. Karena Kaya ini kaya raya. Ya, orang terkaya di situ lah. Memang kaya. Itulah awal mula dari Going Merry, kapal Going Merry. Nah, ya. Di kapal tersebut diberi nama Going Merry oleh si penciptanya. Ya, betul. Dan pada ending di pulau itu ya, waktu mau berangkat, akhirnya kan Usopp berlari tuh. Terus sama Luffy, ya udahlah kalau gabung nggak apa-apa sini. Bukan gini bukan Fit. Kalau nggak salah malah Usopp bilang suatu saat kita akan bertemu di suatu tempat. Terus oh iya, benar. Terus Zoro atau Luffy gitu yang bilang, "Kamu ini bicara apa? Kamu harus naik di kapal ini juga," bilang gitu bukan? Iya kalau nggak salah gitu sih. Terus itu. Waktu di atas kan Usoppnya bilang, aku kaptennya. Aku akan menjadi kapten. Nggak bisa. Dia berebut sama Luffy.
Nggak bisa. Lah mana ada anggota keempat jadi kapten. Nah, Ah, di dan situ kapal punya, lambang punya, lambang pun yang bikin Usop. Nah, itu awal cikal bakal lambang itu yang bikin Usop. Usop keren banget, gambarannya keren. Nah, jadi gambar-gambar yang di film One Piece yang kalian tonton itu adalah hasil karya dari Usop. Nah, betul. Dan ini ya sudah pasti lah ya, jabatan Usop di Mugiwara bajak laut Mugiwara, yaitu penembak jitu, sama seperti ayahnya. Ya betul. Jadi ada jabatan penembak jitu untuk penembak jarak jauh ya. Ya. Dan harga tebusan atau harga Buronan. bounty dari Usop sampai episode ya yang Sekarang. terbaru ini itu 200 juta belly. Harga yang tidak disangka-sangka untuk seorang pembohong ya. Iya. 200 Bahkan dia juta. ngalahin Nami loh. Ngelewati Hebat Nami. Ya itu tinggi banget sih untuk seorang Usop. Tapi ada fun fact-nya, Fit. Ya. Apa tuh? Jadi kalau kamu perhatiin, waktu dia berdongeng ke Kaya, dongeng yang dia buat sendiri tentang aku bertemu raksasa, aku bertemu manusia ikan, aku bisa terbang ke kota yang ada di langit. Semua orang nggak Kemudian- percaya itu, cuman Kaya yang percaya itu. Iya. Dan itu terjadi beneran loh. Dan itu terjadi seiringnya perjalanan yang dia alami bareng Kayak bajak yang laut Mugiwara. dimakan ikan gede. Dia kan pernah Dimakan. cerita juga kan? Dia pernah mengarang cerita, aku pernah dimakan ikan tapi aku selamat gitu kan. Ada loh itu dimakan ikan gede. Itu Serius, beneran. anjing. Dia pergi ke kota yang ada di atas langit. Beneran. Semuanya menjadi kenyataan. Gila. Padahal dia itu bohongnya ngawur loh. Makanya Tanpa tahu kehidupan di luar gimana. iya. Termasuk Sih, harga emang. buronan 200 juta itu dia ngarang, Fit. Oh iya ya. Iya. Ya? Itu gila sih, itu gila memang. Usap. Wah. Dan ini yang bikin harga buronannya segini tuh konyol sebenarnya. Waktu Iya. di Dressrosa itu kan sebenarnya kan dia kan teriak ketakutan. Tapi itu musuhnya juga ketakutan juga, akhirnya pingsan. Aku ngakak dong. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang dia sengaja, tiba-tiba udah 200 juta aja tuh. Aduh. Karena teriakan dari Usop menyebabkan kekacauan satu kota. Aduh, udah parah. Oke. Usop bergabung anggota ketiga. Di situ sudah ada 3 anggota. Kita tidak menghitung Luffy ya. Lalu seiring berjalan, Luffy bertemu dengan restoran, tapi restoran tersebut bukan di sebuah pulau. Ya, Restoran betul. tersebut Terapung. restoran mengapung namanya ya. Ya, mengapung. Barati. Nama restorannya adalah Barati. Di sana dipimpin oleh koki yang bernama Zeff, mantan bajak laut. Di dalam situ ada chef yang sangat berbakat bernama Sanji. Di situ Luffy memang benar-benar mencari seorang juru masak karena setiap perjalanan kelaparan. Luffy butuh juru masak. Dia menemukan seorang bernama Sanji di restoran Barati. Ya, betul tuh. Awalnya Sanji ini nggak mau diajak bergabung ya. Gak mau. Karena merasa masih berhutang dengan Zeff yang pernah menyelamatkan nyawanya. Aku Tapi tidak dia mau punya meninggalkan impian. restoran ini. Ya, tapi dia punya impian untuk melihat All Blue. All Blue ini adalah sebuah lautan yang dimana dihuni oleh semua jenis ikan. Ya, betul. Semua jenis ikan ada di situ. Dan dia nggak tahu All Blue itu di mana. Kalau mau pengen ketemu, dia harus berlayar menjadi bajak laut. Nah, iya betul. Kalau di restoran itu terus, ya nggak bisa dapat apa-apa orang di situ terus. Tapi dia Kalau bimbang mau lihat, kalau mau lihat All Blue harus ke Grand Line. Harus memasuki Grand Line di mana semua bajak laut akan memasuki daerah itu. Betul tuh. Nah, akhirnya dia bimbang nih, ngejar All Blue atau
tetap di sini karena berutang nyawa sama Zev. Melihat Ya, kebimbangan itu, Zev merasakan hal itu Zev tuh. Jadi Zev dan teman-temannya berusaha untuk menyingkirkan Sanji. Udahlah pergi aja kayak gitu-gitu. Padahal Zev pengen Sanji itu mengejar cita-citanya, bukan di sini iya. terus. Awal mula Sanji galau itu waktu lihat Luffy ngalahin siapa sih itu? Don Krieg. Nah, waktu Don Krieg. Nah, itu kan dia kan waktu Don Krieg pakai zirahnya yang banyak duri itu kan Luffy tetap mukul kan itu. Ya, Ya, dari Sanji melihat tekad Luffy berarti ya. waktu itu kan sama Zeus diginiin Sanji. Eh, Punya musuh seperti anak itu akan menyusahkan. Akan lebih menyusahkan. Kalau nggak salah sih bilang gitu. Iya iya iya, benar-benar. Oh, dia bilangnya aku dulu pernah bertemu musuh seperti ini. Gitu nggak sih? Iya, kalau nggak salah gitu sih. Dan itu sangat Pokoknya menyusahkan. begitu. Pokoknya semacam itulah ya. Ya pokoknya bilang kayak gitulah. Dan di situ Sanji kan kagum tuh. Haha. Dari situ Nah, dia udah mulai galau tuh, mau gabung apa enggak, mau gabung apa enggak. karena kegalauan Sanji tersebut sangat nampak, akhirnya teman-temannya sebenarnya mau bilang kejar aja cita-citamu, tapi teman-temannya tidak menyampaikan hal itu. Mereka kayak berusaha ngusir Sanji aja. Iya betul. Kayak udahlah pergi aja, kamu nggak dibutuhkan di sini kayak gitu-gitu. Akhirnya oke, aku pergi gitu. Tapi pergi sambil nangis dong, satu kapal. Wah, keren banget. Iya itu epic scene sih. Sanji malah sujud ya itu ya. Iya. Sujud dan Sujud bilang bilang terima kasih. dengan sujud nangis berteriak terima kasih owner Zev. Wah, itu keren. Akhirnya dia bergabung menjadi kru Mugiwara, menjadi chef. Dari situ perjalanan ke desa Nami menyelamatkan Nami. Nami pun bergabung dengan sepenuh hati di situ ya. Iya betul. Kru berarti kru keberapa tuh? 1, 2, 3, 4. Kru keempat. 4. Nah, betul. Kru keempat. Masuk bentar, ke kenapa? Di sini tebusan atau harga Oh bounty iya Sanji belum iya tahu. iya. Harga bounty Sanji sampai saat ini yaitu 330 juta Belly, di mana di sini dia sangat senang sekali karena dia memiliki bounty lebih gede daripada Zoro. Oh iya betul. Ini fun fact juga untuk para pendengar. Kalau Zoro dan Sanji ini nggak pernah akrab. Tidak pernah akrab sama sekali. Jadi kalau ada harga buronan muncul, punya aku lebih banyak darimu, itu wah bertengkar habis-habisan tuh. Nah, Dan ada scene waktu dari Whole Cake Island, Sanji kan buronannya keluar tuh. Dia 330 juta. Begitu harga buronan Shimarimo berapa? 320 juta. Wah, aku akhirnya lebih gede daripada Shimarimo. Ini sih goblok sih. itu hal paling membahagiakan buat Sanji selain bertemu dengan wanita adalah bounty-nya lebih tinggi dari Zoro. Bener. Aduh parah sih emang Sanji. Oke, itu bounty untuk saat ini berarti ya. Lalu Ya, dari betul. scene tersebut beranggotakan 5 dengan Luffy, Mm-mm. mereka akhirnya masuk ke Grand Line. Oh ya, masuk ke Grand Line tuh. Masuk Awalnya ke sih Grand Line. Dengan tujuan masing-masing ya. Luffy ingin jadi raja bajak laut, Nami ingin jadi ingin menggambar peta kan. Menggambar peta seluruh dunia. Kalau Sanji pingin lihat All Blue, si Usopp pingin jadi kesatria lautan. Kesatria pemberani. Ya itu kalau si Zoro kan pendekar pedang terkuat. Ya, Pendekar dengan tujuan pedang. masing-masing lah awalnya. Itu tujuan tersebut diucap dengan sangat keras, lalu menyeberangi Reverse Mountain untuk memasuki Grand Line ya. Iya, benar. Sumpah tersebut ya itu keren. Masuk Grand Line, beberapa pulau dilalui, masuk ke sebuah pulau bernama Bernama Sakura bukan? Sakura. Itu kan yang baru itu. Nama yang baru awalnya bukan itu. Oh iya. Apa ya?
Aduh. Pokoknya cerita awalnya itu pokoknya Nami sakit dan Aha. karena nggak ada dokter, akhirnya dia menuju pulau terdekat Ya, untuk mencari seorang dokter demi mencari dokter, kesembuhan Nami. betul. Juga mencari dokter di kapal untuk diajak menjadi bajak laut ya. Ah, Mhm. nah dan dari situ dia bertemu dengan siapa tuh Oh, si aku ingat Drum apa? Island. Wah ya Drum Island awalnya. Ah, oke. Terus Fit? Ya pokoknya di situ awalnya dia ketemu sama itu kan siapa sih? Yang orang gede tuh yang bisa berubah jadi siapa namanya tuh ya? Lupa aku. Eh, Yang sekarang dia jadi rajanya. iya iya iya. Dalton. Ah ya Dalton, ketemu sama Dalton dan warga-warga kan Dalton. awalnya diusir tuh. Tapi Mhm. karena ya tahu sendiri kan Luffy nggak mau temannya kena ya mati atau apalah. Pokoknya dia bersujud meminta bantuan dan akhirnya diperbolehkan untuk masuk ke pulau tersebut dan Nami pun mendapat perawatan. Tapi karena dokter-dokter di sana itu sudah diambil alih oleh Wapol, di mana Hmm. Wapol ini adalah raja dari kerajaan Drone yang ada di Drum Island tersebut. Iya Ini iya. Jadi raja tidak ada raja dokter Zolim. satupun. Ya, raja Zolim juga ini. Raja Tapi Zolim. ada seorang dokter di mana dia mengendarai rusa kutub dan dia bisa terbang dengan mengendarai rusa kutub tersebut. Akan Hmm. datang tapi tidak tahu waktunya, kalau nggak salah berapa ya, pokoknya nggak ada yang tahu waktunya. Kalau pingin datang ya datang aja dia bisa It- menyembuhkan segala macam penyakit. itu kata warga desa ya. Mm-mm. Ada dokter yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, tapi nggak tahu mau kesini kapan. Kadang dia kalau datang pakai rusa terbang. Ya Terus tuh. karena Nami sakit, nggak bisa nunggu kapan dokternya datang, akhirnya nanya rumah dokternya di mana. Jadi pulau itu adalah pulau bersalju, Drum Ya Island betul. nih. Rumah dokternya ada di titik tertinggi pulau tersebut. Kayak di atas gunung lah. Iya, kayak di atas gunung. Bukan gunung sih bentuknya tapi ya, Bukan karena gunung. lurus. Ya ya dibilang apa tebing bukit ya, gunung aja lah gampang. Iya, ya Gunung gunung. aja lah Titik gampang. tertinggi di pulau tersebut yang mana saat itu terjadi badai salju juga. Akhirnya namanya Luffy juga tanpa nggak punya pikiran tuh kayaknya ya, bego aja tuh. Iya. Nami digendong, diajak naik gunung. Waduh, itu kasihan banget sih. Itu berdua Tapi kalau nggak salah sama Sanji ya. itu bertiga Sanji, Iya Nami bertiga. sama si Luffy. Tapi kan Aha. karena ada longsoran salju atau apa itu kan. Ya Hmm. pokoknya singkat cerita akhirnya dia ditemuin oleh Chopper kalau nggak salah. Terus dibawa ke kastilnya Bu, Dokter Kureha. itu gini, ketemu Maksudnya? kayak kawanan beruang putih. Terus Sanji bilang, Sanji atau Luffy ya? Luffy kalau nggak salah. eh Pergi aja dulu, aku yang mengalahkan mereka gitu. Akhirnya waktu bertarung ada salju gede banget. Sanji sekarat, Nami sekarat. Digendong dua-duanya Hmm. sama Luffy naik gunung. Oh iya Ah, digendong naik. ya. Dua-duanya digendong sama Luffy naik. Gunungnya lurus 90 derajat tuh. Naik Oh sampai di iya, atas, sampai pingsan atas tiga-tiganya. pingsan terus ditemuin sama Chopper tuh ya. Ditemuin sama Chopper akhirnya. Iya Akhirnya betul-betul. diobatin sama Dokter Kureha. Di atas gunung tersebut ada kastil yang gede banget. Di sini pada awalnya itu Luffy sama Sanji lihat Chopper itu ya tahu sendiri kan Luffy Meiji Hmm. dianggap daging dan Iya, iya, Sanji iya. pun juga nganggap Chopper itu makanan sampai dikejar-kejar dong. Jadi Chopper ini bukan manusia nih sobat inspiratif. Dia itu sebenarnya rusa Heeh, yang tapi memakan buah setan. buah setan Setan. tipe Zoan. Jadi buah setan itu ada Ya. 3 tipe, Zoan, Paramecia, sama Logia. Zoan tuh yang bisa berubah bentuk. Zoan yang Ya, dimakan sama Chopper adalah Zoan tipe manusia.
Ya, Jadi dia akhirnya rusa memakan buah manusia, rusa yang bisa berubah jadi manusia. Manusia setengah rusa jadinya. iya betul. Dan Ah, mhm. Chopper ini adalah seorang dokter yang hebat karena Iya, dia betul. adalah didikan dari dokter Kureha itu sendiri. Betul. Ya, di Betul. sini awalnya itu si Luffy itu karena dia apa dokter Kureha merawat Nami kan ya. Si Luffy Mhm. tuh bilang ke dokter Kureha, mau nggak jadi teman bajak lautku? Aduh, parah Luffy. Ya dokter Kureha yang jelas nggak mau dong, Nggak tapi mau dong. ya nggak mau. Terus awalnya kan akhirnya dia nyoba ngajak si Chopper kalau nggak salah itu langsung ngajak ya. Mhm. Mhm. Dan di sini Chopper pun kan juga ingin jadi bajak laut sebenarnya suatu saat, suatu saat. Iya Tapi betul. Karena kata dokter, aduh, lupa namanya. dokter Dokter siapa? yang tua tuh, yang mati. Siapa itu ya? Aku juga lupa ya namanya itu. Pokoknya di situ ada dokter inspirasi dari Chopper. Eh, Chopper terinspirasi ke orang itu yang udah mati. Orang itu bilang bajak laut adalah orang paling bebas di dunia. Oh iya betul betul. Kamu suatu saat harus menjadi bajak laut. Akhirnya sebenarnya Chopper pengen jadi bajak laut, tapi waktu diajak bergabung menolak karena takut sama manusia sebenarnya. Chopper tuh. Tapi dia punya kemauan untuk gabung sebenarnya. Jadi Sebenarnya punya galau, kemauan itu. galau. Ya bisa Galau. dibilang galau. Dan tapi Akhirnya akhirnya sama dia dokter Kureha itu bergabung. dipaksa. Singkat cerita sama dokter Kureha kan dipaksa kan tuh. Dipaksa atau diusir tuh? Ya diusir Hmm. dia kan diusir tapi buat biar dia gabung tujuannya kan Hmm. biar si Hampir Chopper mirip ini kayak nggak Sanji di ya. situ. Mm. Awalnya kan Hampir itu mirip. awal si Chopper akhirnya kan bilang aku pingin berlayar jadi bajak laut gitu kan ke dokter Kureha. Iya betul. Terus sama dokter Kureha, ngapain kamu nggak bakal bisa kalau nggak salah. Terus Oh akhirnya iya. ya terus akhirnya dia kabur Sambil sama dokter sambil Kureha kan nangis, sambil nangis terus berteriak bilang aku pasti bisa gitu kalau nggak salah ya. Yo, terus dia kan sama dokter Kureha dikejar-kejar tuh. Itu dikejar-kejar sebenarnya biar cepat keluar aja sih. Biar cepat keluar aja sih sebenarnya. Iya. Biar cepat turun. Nah, itulah awal mula Mugiwara Kaizoku mendapatkan seorang dokter. Di situ juga ada scene epic. Jadi karena dokter Kureha kayak berlaga ngusir gitu ya. Akhirnya Chopper kan waktu pergi kayak dengan kesal ya. Ternyata aku tidak butuhkan di sini sambil pergi sama kru Mugiwara. Tapi ketika jauh, dokter Kureha meluncurkan petasan sakura bernama Pink, gede banget untuk pesta untuk perpisahan ya. Nah, itu sebenarnya proyek dari dokter yang nyelamatin Chopper itu sih. Dokter siapa sih itu? Yang itu sih sebenarnya itu. Karena dia bilang aku mau menumbuhkan sakura di negeri bersalju ini. Ya betul. Semua orang di desa mana bisa, akhirnya bisa dong. Tapi dengan kayak ngakalin meriam gitu ya. Meriamnya diluncurkan, bomnya meledaknya warna pink kayak sakura. Wah itu juga epic tuh. Iya itu epic banget sih itu. Dari situ dia nangis dong Chopper. Nangis ternyata bukan diledek sebenarnya, malah dikasih motivasi. Oh, dokter Hiriluk. Dokter Hiriluk tuh. Yang nyelamatin Chopper. Iya itu. Iya betul. Ya, itu. Itu keren. Bergabunglah seorang dokter bernama Chopper, manusia setengah rusa. Ya. Kepada di kru bajak laut topi jerami. Sudah Ya, 5 kru tanpa menghitung Luffy. Sekarang dan di sini bounty-nya Chopper memiliki harga bounty paling tinggi. Wah, epic. Di bajak laut topi jerami, yaitu sebesar 100 belly. Itu naik tuh, sebelumnya 50. Kenapa kenapa dia dapatkan bounty kecil? Karena dia itu dianggap sebagai hewan peliharaan. Bukan apa namanya? Bukan. Ya,
bukan apa ya, bukan Aduh, aku dia susah mencari dianggap sebuah bisa kata. dianggapnya nggak mengancam lah, tidak mengancam. Itu dia, bukan ancaman. Ya, tidak, bukan ancaman. Makanya dia dianggap hewan peliharaan dan dihargai 100 pound, 100 beli. Padahal Aduh. kalau lagi ngamuk serem banget tuh ya. Waduh, dia dari monster gede, Pak. Oke, kru kelima sudah bergabung. Seorang dokter manusia setengah rusak. Lanjut Ya, ke kru ke 6, Fit. Tadi kelima siapa ya? kelima Chopper. Kita kan Ya, maksudnya sekarang Robin. Apa Siapa siapanya yang- apa? Hah? Yang ngebawa ya? Ya, sekarang antum. Oh, Ana. Oh, oke. Ntar gua minum dulu. Antum. Iya. Wana. Oke, lanjut kita ke kru ke-6, yaitu ada Nico Robin. Waktu masuknya Nico Robin, aku nggak bilang perekrutan karena Oke. Nico Robin ini nggak direkrut sama Luffy, melainkan Gabung-gabung gini. sendiri. Tiba-tiba ada di kapal terus Luffy, aku mau bergabung. Terus Luffy bilang, gimana? Orang-orang ini nggak setuju karena tahu Nico Robin ini orang nggak beres. Terus Iya, Nico benar. Robin bilang, aku mau bergabung. Terus Luffy bilang, gimana ya? Oke, begitu semuanya teriak gak setuju. Awal kan kenapa para anggota nggak setuju? Karena sebenarnya Nico Robin ini adalah lawan atau musuh mereka di apa itu yang Alabasta. Alabasta. Itu dulu dong. Barokwok. Barokwok. Iya kan? Jadi Nico Robin ini hidupnya menyamar dan menyamar. Dia Ke parasit. suatu Sebagai kelompok parasit. hanya memanfaatkan. Ke suatu kelompok hanya memanfaatkan. Termasuk ke kelompoknya Luffy awalnya cuman biar aman Mau aja. Ya, biar aman dari kejaran angkatan laut. Karena Nico Robin ini adalah orang Buronan. yang memiliki bounty sejak umur 8 tahun. Betul. Kru Mugiwara pertama kali bertemu Nico Robin bukan sebagai teman, melainkan sebagai lawan. Ya, betul. Banyak yang Tapi- terjadi di situ, banyak banget sampai pada suatu ketika Nico Robin, Luffy, Raja Arabasta dan seorang bajak laut zolim bernama Crocodile ada Iya. di suatu goa bawah tanah. Nah, Betul. Nico Robin sekarat, Raja Arabasta sekarat, Crocodile dikalahkan Luffy. Goa tersebut mau runtuh. Ya. Di situ kan Nico Ya. Robin udah pasrah tuh. Nico Robin, udahlah mati aja lah. Ini Betul. bos gua gila, depan gua musuh karena waktu itu Nico Robin menganggap Luffy musuh ya. Heeh. Ya udahlah mati aja. Tapi ternyata sama Luffy Luffy diselamatkan. ditolong dong, dikeluarin bersama Itu. Raja Arabasta. Udah balik. Iya, betul. Kapalnya Mugiwara pergi dari Arabasta karena misi di Arabasta selesai, mengalahkan seseorang bernama Crocodile. Crocodile. Di situ pertama kali bounty Luffy muncul. Enggak dong ya. Bounty Luffy muncul pertama kali waktu di pulaunya Nami ya. Oh iya, Pulaunya Nami kalau nggak salah. 30 juta waktu membebaskan desanya Nami. Ya, Luffy kalau mendapatkan di bounty 30 juta. Waktu di habis Arabasta mengalahkan Crocodile naik menjadi 100. 55, 100 ya? Langsung 100 ya? 100. Oh ya, itulah 100 berarti. Misi di Arabasta udah selesai. Kapal meninggalkan Arabasta. Tanpa disadari di dalam kapal Luffy ada Nico Robin yang mana adalah musuh dari mereka. Tapi di Tiba-tiba sini Nico Robin ya, ada di situ kaget ya. ya diperjelas lagi di sini Nico Robin Luffy menganggap dia anggota resmi, tapi di sini Nico Robin hanya ingin memanfaatkan Luffy untuk agar dia aman. Awalnya sama Awalnya. seperti Nami yang hanya memanfaatkan aja. Ya, sampai di capture Enies Lobby itu ya, di Water 7 ya, yang kemudian Nico Robin ngilang. Semua kru kan bingung tuh, karena semua kru dari bajak laut topi jerami itu udah menganggap bahwa Nico Robin itu adalah nakama mereka atau teman mereka. Dan mereka pun bingung kemana Nico Robin
akhirnya ada petunjuk bahwa Nico Robin dibawa ke NES Lobby oleh GP9. Ini singkat ceritanya ya. Jadi dari Arabasta tuh masih mampir ke beberapa pulau. Jadi pertemanan semakin erat tuh. Ya betul. Awalnya Nico Robin cuman pengen aman aja. Lah Iya. waktu tiba di pulau Water Seven, dia melihat agen pemerintah bernama CP9. Udah tahu nih, ini agen berbahaya, mau nangkap aku. Tujuan awalnya Nico Robin adalah memanfaatkan kru Mugiwara biar yang diburu CP9 tuh mereka aja, aku kabur gitu. Tapi karena pertemanan semakin erat, Nico Robin akhirnya Menyerahkan diri. ya udah deh aku menyerahkan diri biar mereka tidak diburu CP9. Ya, tapi karena tahu Nico Robin udah dianu CP9, para Mugiwara pun ke NES Lobby untuk berperang melawan pemerintah dunia. Bisa Aduh, dibilang NES perang Lobby melawan ini pemerintah dunia. adalah pulau milik pemerintah, Fit ya? Ya, pulau milik pemerintah. Atau Di mana? bukan milik angkatan laut, milik pemerintah bahkan. Di mana di situ kan ada arus apa sih itu yang Hmm. biasanya dilewati oleh kapal angkatan laut. Di mana kan dia menghubungkan NES Lobby, terus apa itu? Mari Jawa, Mari Jawa sama yang satunya itu apa sih? Impel Down. Oh, enggak. Ya, Impel Down, NES Lobby sama satunya yang waktu perang itu. Waktu perang Me- Marineford. Nah, itu Marineford. Marineford. Tiga tempat itu. Kan menghubungkan tiga tempat itu. Jadi bisa dibilang NES Lobby adalah pulau dari pemerintah dunia. Nggak semua orang bisa masuk situ. Bahkan nggak Nggak angkatan bisa. laut nggak bisa sembarangan masuk situ. Ini Nico Robin, kenapa? ini mereka bisa masuk ke situ kan karena dia menaiki perahu itu kan kereta air. Mereka masuk nerobos, Iya, karena dia kan Nerobos- naiknya kan nerobos penjagaan. naik kereta air, bukan naik perahu atau kapal. Dia ke Betul. situ. Jadi di One Piece tuh ada kereta yang berjalan di laut. Ya, betul. Kereta yang Nico jalan di laut. Robin ditangkap, dibawa ke situ. Ini Nico Robin udah menyerahkan diri daripada kru Mugiwara kena imbasnya lah ya. Betul. Ruffy nggak terima, udah ke sana nyelamatin Nico Robin dengan perang epicnya Enies Lobby pokoknya. Iya. Sampai pada suatu titik, pokoknya Nico Robin ini nggak mau diselamatin. Udahlah kalian pergi aja. Aku Iya. udah nggak mau sama kalian, bilang gitu. Iya. Sampai pada satu titik Luffy kawan-kawan berhadapan dengan Nico Robin. Luffy minta, kamu sekarang bicara jujur. Apa yang pengen kamu mau? Dengan Iya, keadaan betul. di borgol sambil nangis. Ini scene epic nih. Awalnya Nico Robin gak mau diselamatin, tapi ketika ditanya gitu sama kaptennya, dalam keadaan di borgol nangis, dia berteriak, aku ingin hidup, selamatkan aku. Wah, itu Iya. kata-kata mantra sih itu. Mantra banget tuh. Udah langsung Langsung dong. diajar. Diratakan Enies Lobby sama Luffy. Keren banget tuh. Pokoknya Ya. kalau udah tolong aku udah selesai tuh. Yes, ya bener tuh. Pokoknya akhirnya ya perang usai. Terus dan Nico Robin pun selamat dan akhirnya dia jadi anggota dari bajak laut Mugiwara. Secara sepenuh hati ya. Ya udah fix itu. Udah dia nggak manfaatin lagi, udah bisa dibilang dia emang benar-benar ingin bantu Luffy jadi raja bajak laut sih. Nggak jadi parasit Tujuan lagi. Nico Robin adalah menemukan sejarah dunia untuk membantu Luffy jadi raja bajak laut ya. Betul. Karena di sini awalnya kan kru Mugiwara itu nggak tahu kalau si Nico Robin ini bisa membaca poneglyph. Poneglyph adalah suatu prasasti yang tidak semua orang bisa membaca. Ya, Nico benar. Robin adalah satu-satunya orang yang tersisa yang bisa membaca itu di suatu desa. Pulau Ohara. Jadi- Ohara. Nah, Pulau Ohara adalah pulau kelahiran Nico Robin, Ya. di mana pulau tersebut banyak sekali sarjana yang bisa membaca poneglyph. Nah, di situ dia juga di pulau itu juga meneliti asal usul penyandang inisial D. Karena banyak penelitian yang
sama pemerintah dianggap mengancam, pulau tersebut diratakan. Cuma Nico Iya. Robin yang hidup, jadi dia jadi satu-satunya bajak laut mungkin yang bisa membaca poneglyph tersebut. Ya, atau satu-satunya orang di dunia yang bisa membaca poneglyph. Memang Bisa satu-satunya dibilang ya? begitu. Nggak ada lagi ya? Yang tersisa Iya dia sih. doang deh. Dia doang yang tersisa. Kayaknya sih iya betul. Bisa disebut begitu. Aku agak lupa sih. Di Wano nggak ada yang bisa ya? Itu Nggak kan bisa. semua Yonko kan punya poneglyph. Tapi kan ya udah dibiarin aja, nggak ada yang bisa baca. Iya. Nah, jadi dia posisi Nico Robin di kru Mugiwara adalah sebagai arkeolog. Ya, untuk bounty-nya ya. Untuk bounty-nya sampai sekarang yaitu 130 juta beli. Ini termasuk yang naiknya pelan ya Nico Robin. Pelan. Karena di awal udah 80-an kalau nggak salah ya. Waktu jadi anak kecil. Iya. Karena waktu jadi kru Mugiwara nih Nico Robin nggak banyak berulah Fit ya. Nggak, dia lebih mencari aman aja lah. Nggak banyak berulah. Nggak mau berurusan dengan pemerintah lebih tepatnya. Iya betul. Kru ke-6 sekarang masuk ke kru ke-7 yaitu adalah Franky. Nah, Franky ini ketemunya juga di Water 7, di mana awal mulanya juga musuh dari Luffy. Franky ini mempunyai nama lain yaitu Katiflam ya, dimana dia ini sebenarnya murid dari si pembuat kapal Oro Jackson, atau kapal yang dikendarai oleh Goldie Roger. Itu murid, mantan raja murid. bajak laut. Ya, salah satu murid. Dan bisa dibilang dia adalah tukang kapal ya, bisa dibilang tukang kapal terbaik juga. Jadi yang bikin kapal bernama Ora Jackson ya? Ya betul. Itu bernama Thompson. Oh iya, Thompson, betul. Thompson ini adalah guru dari Franky, si pembuat kapal. Thompson membuat kapal untuk raja bajak laut. Franky membuat kapal untuk Luffy sebagai ganti dari Going Merry. Ya pokoknya di situ setelah mereka jadi musuh, akhirnya dia berteman dengan mengalahkan si P9 atau yang tadi tuh menyelamatkan si Robin tadi. Nah pokoknya setelah itu akhirnya dia punya keinginan untuk gabung dengan bajak laut Mugiwara. Betul. Dia agak sedikit dipaksa untuk gabung ya. Ya bisa dibilang gitu sih, tapi kayaknya dia emang udah punya keinginan untuk gabung sih. Dengan cara dia bikinin kapal itu, secara nggak langsung dia ingin gabung. Ya. Karena dia udah tahu kalau yang bisa ngerawat kapal itu ya pasti cuma dia. Menurutku sih ya. Franky pernah membuat sebuah blueprint kapal, cuman belum direalisasikan karena nggak ada uangnya. Ya betul. Di scene tersebut Franky mencuri uangnya Nami 30 juta ya kalau nggak salah. Ya untuk buat beli kayu. Dibelanjakan kayu, yang mana kayu tersebut adalah kayu Adam sebutannya, tidak hancur oleh meriam. Betul. Dibuatlah kayu tersebut udah siap dibuat, tapi ternyata kapal tersebut dibuat untuk Mugiwara itu karena pertemanan semakin erat. Ya untuk info aja ya. Di sini tuh sebenarnya Going Merry itu udah rusak banget di chapter ini. Waktu di Water 7 ya karena udah tua karena banget. Perjalanan. Ya karena perjalanan, karena ya umur juga. Di situ awalnya dia itu dengan uang 30 juta yang dicuri tadi ingin memperbaiki Going Merry. Tapi karena salah satu faktor lah, si tukang kayu terkenal, tapi bukan Franky ya, yang ada di pulau tersebut bilang kalau Going Merry itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Dan di situ ada scene epic tuh yang bikin paling sedih. Menurutku itu scene paling sedih di One Piece. Waktu Going Merry dibakar. Itu kapal
kapal dibakar kita bisa nangis tuh gimana ya? Eiichiro Oda Itu jenius. sedih bangsat, itu sedih banget sih. Jenius. Aduh, Kalau sedih sih. kalau ada kartun terus seorang teman mati, mungkin kita nangis. Oh, it's okay, makhluk iya, hidup. iya, betul. Kapal dibakar kita nangis loh, gimana coba? Anjir, sedih itu Pak. Eiichiro Oda jenius, udah fix. Ya pokoknya dari situ akhirnya si Luffy mengajak Franky untuk bergabung, dan akhirnya Franky pun bergabung sebagai tukang kayu di Sebagai tukang kapal. kayu membuatkan kapal baru bernama Sanigo. Ya, Sanigo diberi nama oleh wali kota Water Seven, ya betul. yang mana adalah teman baik dari Franky. Dia sudah bisa dibilang dia ya anulah saudara Kakak seperguruan. seperguruan Ya, saudara seperguruan karena si dari Thompson. dan di sini untuk bounty dari Franky ini yaitu 94 juta belly. 94 untuk sekarang ya. Ya untuk sekarang, sampai sekarang 94 juta belly. Ya, next ke anggota berikutnya. Barusan gabung seorang tukang kayu, pembuat kapal, maintenance kapal bernama Franky. Kita masuk ke kru selanjutnya. Ini kru ke-8 bernama Brook. Brook ini unik lah Pak. Brook pertama kali muncul pada episode ke-337 dan mulai bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami di episode 381 karena di situ ada cerita yang lumayan epic juga. Pertama kali Luffy melihat Brook adalah kok ada hantu di sini, karena Brook bentuknya adalah tengkorak. Literally tengkorak aja tapi hidup. Karena keunikan tersebut Luffy mau Brook bergabung saat pertama kali ketemu. Tapi nggak langsung bergabung tuh, ada kejadian epic dulu. Sampai di episode 381 baru bergabung dengan waktu itu scene-nya adalah waktu berpesta kemenangan. Iya betul. Akhirnya waktu bermain piano, karena Brook ini pemusik ya. Iya pemusik, dan si Luffy ini butuh seorang pemusik. Salah satu jabatan yang diomongkan Luffy saat pertama kali berlayar, aku ingin di kapalku ada pemusik. Betul. Ingat. Nah, Brook ini adalah pemusik. Nah, saat pesta Brook memainkan sebuah piano, memainkan lagu Bing's no Sake. Iya betul. Lalu semua orang berpesta. Luffy tidur di atas pianonya yang miring tuh, grand piano kan. Nah, terus sambil piano Brook bilang, Luffy-san, aku mau bergabung. Terus itu kan awal waktu ketemu gitu. Kan gini tuh, ada tiba-tiba ada kapal hantu, ada rumor kapal hantu tuh, tahu nggak? Waktu pertama ya. Terus ternyata ada kapal hantu beneran. Nah kan disuruh nyelidikin tuh, terus di apa kayak cap-cip itu kan, pakai kayu atau apa itu ya, kertas. Nah yang naik itu Sanji, Nami, sama Luffy, ya kan? Sama Luffy. Nah, itu pertama kali ketemu Brook ya. Naik, Nami sama Sanji takut, Luffy nggak takut, malah bergabung bisa, yuk. Ada tengkorak bisa berbicara, mau nggak jadi temanku? Gabung yuk dari anggota bajak lautku, anjir dong. Dan dengan mudahnya Brook bilang oke. Tapi itu belum bergabung karena semua kru belum setuju ya. Ya belum. Terus akhirnya kan semua tahu faktanya Brook ini bukan hantu, tapi dia adalah pemakan buah iblis. Iya betul. Jadi Brook adalah pemakan buah iblis, tidak bisa mati. Betul. Dan di sini kan awalnya tubuhnya membusuk sampai jadi tengkorak, tapi dia nggak mati. Ya baru apa ya, arwahnya balik lagi ya. Tapi tubuhnya udah jadi tengkorak. Dan di sini tuh dia awalnya itu bilang iya, tapi dia bilang aku masih nggak bisa bergabung karena bayangan dia itu diambil oleh seorang Shichibukai, yaitu Gekko Moria tuh.
diambil Terus oleh kan salah satu civilian lah. ya pokoknya dia bilang Hmm. aku bisa gabung tapi kalau bayanganku udah balik, dan akhirnya ya Luffy membantu sampai ya itu tadi lah, singkat cerita sampai yang antum ceritain Pesta tadi. kemenangan. Ya, pesta Hmm. kemenangan tadi. Akhirnya Brook mengajukan diri lagi, disetujui oleh Luffy. Dia resmi menjadi pemusik di kapal bajak laut Luffy. Ya betul tuh. Menjadi anggota ke-8 tanpa menghitung Luffy. Ya betul. Dan di sini Lama nih, ceritanya Lama. lama banget. Dengan 8 kru nih lama banget. Sampai ada Lama time banget. skip. Time skip itu adalah cerita di mana tiba-tiba 2 tahun setelahnya. Time skipnya 2 tahun soalnya. Dan lama, semua orang menjadi kuat sampai bertemu kru terakhir ya. ya kru terakhir. Awalnya nih untuk kru terakhir nih si Jinbe, ya langsung kita sebut aja si Jinbe. Dia itu udah diminta Luffy untuk gabung menjadi temannya. Tapi di sini Jinbe menolak karena alasan aku masih ada urusan atau keperluan, di mana keperluannya yaitu dengan Big Mom, ya kan? Tapi di sini Jinbe udah sangat menghormati Luffy. Karena Luffy adalah adik dari seseorang bernama Ace yang mati. Dan Ace ini Ya. sangat dihargai oleh Jinbe. Awalnya dari situ. Tapi akhirnya dia menghormati Luffy bukan sebagai adik Ace karena kemauan keras Luffy dalam perang di Marineford tuh untuk berjuang untuk berjuang selamatin Ace. Nah di situ akhirnya dia respect sama Luffy. Luffy ini pernah dibilang oleh seseorang, aku lupa siapa yang bilang, Luffy punya kemampuan yang menakutkan, yaitu menarik semua orang menjadi temannya. Itu Mihawk, si Chibukai, Mihawk. Mihawk yang bilang ya. Yang bilang Mihawk. Yang bilang begitu adalah pendekar pedang terkuat yang belum bisa dikalahkan oleh Zoro. Alasannya karena semua lawan Luffy ikut bergabung dalam perang Marineford. Crocodile. Terus si Mr. Two udah meninggal ya, si Buggy. Terus Bagi Mr. Two nggak Mr. Three. meninggal dong. Mr. Two meninggal dong Pak waktu dia di Impel Down. Oh oke. Sebagai penonton anime meninggal itu. Nanti dia itu jadi, ini spoiler gak apa-apa ya? Ya boleh. Spoiler bagi penonton anime, dia jadi ketua Kamabaka di Impel Down. Oh, berarti dia itu nggak dibunuh sama si sama si ya Magellan. kan. Nah, kita kan yang lihat anime kan berespektasi ya pasti dibunuh sama Magellan, soalnya udah bebasin Luffy Betul. sama tahanan-tahanan. Oh, ternyata I did not expect that, man. Ya pokoknya itulah. Jadi tadi ada yang kelupaan. Buronan Apa? Brook Fit. Buronan Brook itu 83 juta belly. 83 juta belly. Ya. Itu termasuk udah harga tinggi. Mau tinggi Ya, sih. Kalau udah udah harga ratusan tuh udah tinggi. Kalau nggak salah si Franky sama Brook ini bounty-nya nggak nambah deh, karena ya Nggak. dia nggak berkontribusi di perang-perang besar sih. Nggak berulah belum sih. ya nggak berulah, karena yang berulah di perang-perang besar itu Zoro, Usopp sama Sanji sih. Di Dressrosa Usopp berulah. Iya, sama Zoro Zoro berulah. tuh selalu berulah bareng Luffy. Kalau Zoro selalu Luffy berulah, Zoro berulah bareng. Sanji ini bounty-nya naik pesat gara-gara di Big Mom, Cake Island. Iya. Kalau di Korobin nambah dikit, si Nami juga nambah dikit. Balik lagi ke Jinbe tadi, VT. Jadi ketika Jinbe diajak bergabung, aku masih ada urusan dengan Big Mom. Akhirnya beberapa episode lewat, urusan dengan Big Mom ini sebenarnya udah selesai ya. Iya. Tapi Jinbe dan Luffy belum bertemu kembali nih. Ya itu kan di arc Big Mom itu dia urusannya sama Big Mom udah selesai. Terus akhirnya ya dia bergabung dengan Luffy. Udah bisa dikatakan bergabung dengan Luffy. Tapi karena Luffy waktu itu mau keluar dari Whole Cake Island dikejar oleh Big Mom, dan Jinbe ini
membantu Luffy agar Luffy terbebas dari Big Mom, kejaran Big Mom. Nah, sampai di arc sekarang di arc-nya Kaido ini, Jinbe belum muncul sama sekali. Tapi Big Mom-nya masih hidup. Big Mom-nya masih hidup karena emang gak mungkin Jinbe bisa bunuh Big Mom. Nah, yang Cuma menjadi pertanyaan, Jinbe ini menghambat kemana? aja. Untuk para penonton anime belum belum tahu karena belum ada scene yang menampilkan tentang Jinbe. Di Wano ada nggak sih ya Jinbe ya? Belum ada deh kayaknya. Di Wano kan belum kok. Iya dah. Kok seingatku aku Wano. Oke. Jadi jabatan Jinbe di Luffy ini adalah sebagai juru kemudi. Iya betul. Karena di bajak laut topi jerami juga masih kurang juru kemudian. Karena juru kemudinya biasanya kan dikendalikan oleh Franky, ya kadang Sanji, ya kadang Brook. Gak tentu. Sama seperti sebelum Franky gabung ya, siapapun memperbaiki kapal. Tapi yang paling sering sih gabung yang memperbaiki kapal ya Franky doang. Dulu yang paling sering si Usopp, karena Usopp nganggep kalau kapal itu adalah pemberian dari Kaya. Betul. Nah, karena udah ada juru kemudinya Jinbe, tapi Jinbe ini seperti yang kita bahas di awal, officially belum lah ya. Ya bisa dikatakan udah, tapi belum bergabung bareng, belum ketemu aja, belum ketemu lagi. Belum ketemu aja. Itu dia 9 kru. Oh ya. Jadi ada 3 makhluk aneh yang bergabung di bajak laut Luffy. Satu adalah chopper setengah manusia, rusa setengah manusia. Ada tengkorak yang masih hidup, dan Jinbe adalah manusia ikan. Wow, udah pas 2 jam nih Fit. Upload di YouTube-nya. Gak kerasa ya? Semuanya ya. Terserah lah. David putus asa ngitung waktu. Kemarin udah ngitung-ngitung, meleset beberapa kali meleset. Sekarang meleset juga. Udahlah, terserah. SAO tuh nih aku kasih tahu yang kemarin. Kita kan kemarin rekaman 2 episode, yaitu SAO 1 season jadi 2 part. Part 1 tayang tanggal berapa nih? Ya. Itu 50 menit. Yang part 2 31 menit. Terus belum tayang. Bakal tayang 22 nanti. Ini rekaman tanggal 17. Bakal tayang 22. Berarti One Piece akan tayang 29. Nah, ini belum miss Pit dari hitungan kita yang SAO kemarin, karena meskipun kita rekaman 2 jam melalui proses editing dijadikan 2 part, masih enak nih di YouTube. Nah, kalau ini dipecah 2 part susah nih. Gak usah, udah upload aja lah. Kayaknya 1:30 atau 1:40-an nanti nih. Ya pokoknya yang agak gak penting skip aja lah. Udah kakak. Jangan lupa follow IG kami di apa itu? _podcast. Dan jangan lupa subscribe YouTube Atta Halilintar. Enggak dong, YouTube kami di Link Start Podcast. Fit. Wait, what the fuck? Kemarin tanggal 15 tayang episode 4. Wah bangsat lagi janji nih. Tai inget jamput. Tanggal 22 nanti adalah tayang episode 5. Berarti tanggal 29 ketika tayang episode 6, yaitu episode ini harusnya. Wadidaw. Itu adalah penentuan. Anda follow, subscribe IG Gen Halilintar semuanya. Aduh. Kalau subscriber Link Start Podcast di bawah 20, udah laku follow aja lah, nggak mungkin lebih 20 sih. Subscribe. Ya subscribe kan. Ya ntar aku subscribe lah. Tak SS ntar. Kampret emang. Makanya IG-nya gak di-maintain lo sama David lo. Masih maaf ya, aku nggak maintain IG karena ya masih
ada kerjaan penting lah, bisa Tapi dibilang kerjaan penting. Tapi di follow aja IG-nya Lista Ya, Podcast. follow aja. Karena nanti pasti bakalan update lah. Karena sekarang masih ada sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan lah ya, karena berhubungan dengan masa depan. Maka dari itu nggak main IG Linkstar Podcast dulu. Thank you yang udah ngedengerin secara langsung di inspiradio.id. Ya. Yang mungkin nemuin episode ini di YouTube, kita saranin kalian langsung dengerinnya di Inspiradio karena di sini seru-serunya original tanpa proses editing dan potong. Ya, betul. Setiap hari Minggu jam 10 malam selama bulan Ramadan sih. Ya. Ya. Kenapa? Anda sudah lama makan babi? Ya, saya sebenarnya udah lama makan babi, Pak. Tapi karena ya babi itu enak, ya akhirnya saya ketagihan. Dan halal? Enggak dong, enggak haram. Babi haram. Halal bagi siapa? Antum jangan mancing-mancing. Oke, Fit. Tutup acaranya, Fit. Yuk, terima kasih udah mendengarkan kami di Linkstar Podcast. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial dari Linkstar Podcast ya guys. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. リンクスタート